Oke, halo. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang operator if di Java ya. Operator if ini penting untuk percabangan di program ya. Jadi kita bisa seolah-olah bilang ke komputer kalau begini lakukan ini, kalau enggak lakukan itu gitu. Itu seperti itu operator if. Jadi misalkan gini, if 3 sama dengan ini sama dengannya dua kali ya, sama dengan 5 cetak cetak 3 sama dengan 5, cetak iya misalnya gitu. Oke, ini contohnya. Oke, if kita compile Ctrl F7. Oke, kita jalankan F5 Java operator if. Oke, enggak, kenapa enggak nyetak iya ya, karena emang 3 enggak sama dengan 5. Sampai kapan juga 3 enggak bakal pernah sama dengan 5 gitu. Oke, uh, di sini oke, misalkan kita tulis di sini if 5 sama dengan 5, kita cetak iya, misalnya Ctrl F7. Ya, oke, seperti itu. Itu contoh paling sederhana ya, contoh simple gitu aja ya. Sama dengan di sini. Ada lagi operasi yang mengeluarkan apa untuk perbandingan angka selain sama dengan yaitu kurang dari. Misalnya 3 kurang dari 5 seperti ini, cetak iya. Ctrl F7. Oh, jalankan. Iya, 3 kurang dari 5. Ada lagi kurang dari sama dengan. Oke, compile. Oke, ini kita rangkum aja ya semua ya. Oke, ini kita cetak 3 sama dengan 5. Sini ini kita ganti sama dengan. Ini kurang dari 3 kurang dari 5. Ini 3 kurang dari sama dengan 5. Oke. Lebih dari 5. Ya mungkin kita udah paham ya polanya ya. Sini. Oke. Sini lebih dari sama dengan 5. Lebih dari sama dengan 5. Oke, kita coba compile. Yang mana aja yang benar? 3 nggak sama dengan 5, nggak dicetak makanya. Oke, yang benar adalah 3 kurang dari 5 dan 3 kurang dari sama dengan 5. Oke, seperti itu. Itu contoh pemakaian if ya. Oke. Kayaknya kurang menarik di sini kita pakai variabel. Coba kita misalkan integer a sama dengan 10. Oke. Kita bisa buat if a sama dengan if a kurang dari 5, kita cetak a kurang dari 5. Oke. Oke, gitu ya. Ada operator, nah kalau a nggak kurang dari 5 gimana gitu. Ada operator namanya else. Oke. Ini artinya kayak kita bilang kalau enggak, kalau yang ini enggak benar, lakukan ini gitu. Kita if lagi tapi setelah else. If nggak usah if dulu. Else cetak ini a tidak kurang dari 5. Oke, a tidak kurang dari 5 seperti itu. Oke, coba kita compile. Apakah a kurang dari 5? Oh, a tidak kurang dari 5 di sini. A tidak kurang dari 5. Seperti itu gitu. Oke. Oke, ini contoh sederhana. Oke. Iya, dan dalam penggunaan if else kita kalau ingin menyetak banyak atau ada operasi banyak, kita sebaiknya pakai tanda kurung kurawal gini ya untuk mengelompokkan apa bloknya gitu. Jadi misalnya kita mau mencetak ini berkali-kali gitu. Seperti itu.
kita jalankan. Oke, A tidak kurang dari 5. Oke, seperti itu. Itu contoh operasi if else. Kalau selanjutnya kita mau ada operasi lain, kan ada A kurang dari 5, A sama dengan 5, dan A lebih dari 5 ya. Bisa itu. Oke, kita bisa if lagi di sini. If A lebih dari 5, A lebih dari 5. Oke. A kurang dari 5, A lebih dari 5. Oke. Selain itu, else A sama dengan 5. Kenapa nggak perlu dicek lagi ya? Karena udah jelas kalau A nggak kurang dari 5, A nggak lebih dari 5, berarti A sama dengan 5 gitu kan. Yaitu apa ya, sifat seperti itu ada. Oke, misalkan gini, kita compile A lebih dari 5. Oke, misalkan kita ganti A nya jadi 3. Kita compile lagi, Ctrl F7, jalankan. A kurang dari 5 ya. Kita ganti A nya jadi 5, jalankan. A sama dengan 5. Oke, seperti itu. Terus go. Oke, segitu dulu untuk if else.